mewakili Bapak Bulat Manurung untuk menyampaikan paparan dalam acara yang luar biasa ini. Terima kasih untuk PASPI dan tentu saja orang tua kami, Profesor Bungaran Saragi, Pak Dr. Tungkot, Pak Prof. Bustano, Pak Sujai. Tadi hadir saya lihat Pak Ero, Pak Dirut BPDP, Pak Mula, dan rekan-rekan Apkasindo di seluruh Indonesia dan seluruh pemerhati sawit yang ada di Indonesia. Izinkan saya mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan paparan yang telah dipersiapkan oleh tim. Kami akan share screen. Ya, judul yang diambil oleh tim kami adalah kinerja DPP Apkasindo dan masa depan petani sawit Indonesia. Jadi langsung saja bahwasanya ada 3 hal yang ingin disampaikan di dalam paparan kami yang terakhir. Yang pertama mengenai profil petani kelapa sawit, lalu yang kedua dampak perkebunan kelapa sawit, dan yang ketiga adalah kinerja atau dukungan Apkasindo untuk sawit Indonesia. Bapak sekalian, setelah panjang lebar tadi diceritakan oleh para pendiri dan penggagas kebijakan, memang pada hari ini sudah sangat luas sekali perkebunan kelapa sawit kita terbentang dari Aceh sampai Papua, di mana alhamdulillah saya sangat berkesempatan sudah mengunjungi semua provinsi yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah saya menemukan bahwa petani kelapa sawit yang terbentang dari Aceh sampai Papua itu dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku dan agama dan ras. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa sawit Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Saya menemukan banyak suku Melayu, Batak, Minang, ya, Bugis, Banjar, Dayak, dan terakhir kemarin ke Papua. Semuanya bisa bergantung hidup dengan kelapa sawit. Oleh karena itulah kita harus menjaga keberlanjutan sawit Indonesia. Oleh karena itu perlu kita, seperti Pak Bungaran Saragi, jas merah, kita jangan melupakan sejarah bahwasanya memang pada hari ini sudah 6,7 juta hektar, tapi semua ada ceritanya bahwa memang dimulai dari kebijakan yang luar biasa dari pemerintah Indonesia yang juga ditiru oleh Malaysia dengan Veldanya. Pada waktu itu kita memiliki program NES dan dalam kita kenal seperti PIR, sehingga pengembangan program-program kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, kita mengenal ada PIR, ada KKPA, dan REFIT yang berakhir di 31 Desember 2014, itu memang mengakibatkan multiplier effect, mengakibatkan banyak termotivasi, baik petani itu sendiri maupun orang-orang di sekelilingnya, termasuk saya, untuk berkebun kelapa sawit. Sehingga muncullah rasio yang sangat besar, plasma diperkirakan mencapai 1 juta hektar dan sisanya 5,7 juta hektar adalah swadaya atau independen. Ini perlu kita dudukkan bersama bahwa yang dimaksud dengan plasma adalah program pemerintah di mana pembangunannya semua difasilitasi oleh pemerintah bersama perusahaan-perusahaan besar negara dan perusahaan besar swasta. Sehingga pada hari ini memang mereka banyak memasuki usia yang sudah lebih dari 25 tahun. Dan swadaya adalah mereka yang membangun kebunnya sendiri, membeli lahannya sendiri, membeli bibitnya sendiri, dan menanamnya sendiri serta merawatnya sendiri. Itu membedakan kita menyebut kata plasma dan menyebut kata swadaya. Oleh karena itu benar seperti yang tadi telah disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa kita mempunyai permasalahan dengan produktivitas. Jadi perkembangan yang luas tidak diikuti oleh produktivitas yang maksimal. Oleh karena itulah kehadiran BPDPKS di tahun 2015 di periode awal Presiden Joko Widodo itu membawa angin segar sebagaimana amanat Undang-Undang 39 2014 bahwa kita diperbolehkan melakukan penghimpunan dana untuk mendorong sawit berkelanjutan. Salah satunya adalah how to increase the productivity. Jadi bagaimana kita meningkatkan produktivitas petani kita menjadi lebih baik, tonasenya menjadi lebih baik, dan rendemen CPO-nya menjadi lebih baik. Tentu saja itu semua melalui regulasi dan melalui pemahaman-pemahaman, dan oleh karena itu pada hari ini kami tekankan di 2021 generasi petani itu sudah berubah. Kalau sebenarnya di zaman kakek kami itu program-program PIR, dan di zaman ayah saya dan pada akhirnya memasuki PSR ini
di generasi ayah saya di umur 70-an, 60 sampai 70-an, 75, dan di generasi kakek sudah di 80-an. Nah, ini sekarang sudah masuk di generasi kami di generasi umur 20 sampai 40 tahun. Oleh karena itulah terjadi perpindahan mindset di mana seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka petani Indonesia milenial mulailah adaptif terhadap berbagai kebijakan. Salah satunya adalah isu sustainability, lalu juga aktif dalam campaign, lalu juga aktif dalam pemahaman tentang good agriculture practices. Oleh karena itu, tadi adalah penjelasan mengenai profil bagaimana telah terjadi generasi pertama, generasi kedua, dan sekarang masuk ke generasi milenial. Terkait dampak, tadi juga sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang bagaimana devisa negara dan bagaimana penyumbang dalam perekonomian negara, tapi saya ingin meng-highlight satu survei singkat kami terhadap 31 kabupaten kota dan 11 provinsi terkait bagaimana COVID terhadap petani kelapa sawit. Dan alhamdulillah kita bisa melihat di data yang kami tampilkan bahwasanya memang sangat menggembirakan sekali. Jadi tidak ada pengaruhnya yang sangat signifikan terhadap perekonomian petani sawit dan ancaman terhadap petani sawit terkena COVID. Oleh karena itu patut disyukuri pada hari ini, benar kata Pak Dirut BPDPKS, semenjak COVID ini harga CPO itu melambung sangat tinggi, yang otomatis semua menikmati harga TBS dan jarang terjadi sangat panjang durasinya. Nah, ini menarik sekali dan patut kita syukuri. Durasi harga yang tinggi ini sangat panjang sekali. Biasanya fluktuasinya sangat rapat, sangat dinamis sekali. Ini sangat panjang sehingga daerah-daerah yang belum pernah menikmati harga-harga yang baik di atas 1.500 sekarang menikmati, Pak. Jadi daerah-daerah remote area terpencil, Sulawesi, ya, Papua, dan sebagian Kalimantan dan pesisir barat Sumatera yang jauh dari pelabuhan itu sekarang menikmati harga mencapai hampir Rp2.000. Nah, ini mengakibatkan hampir terjadi kestabilan kesejahteraan yang diterima oleh petani di seluruh Indonesia. Oleh karena itu terkait kemiskinan saya sangat setuju oleh Profesor Bungaran Saragi karena saya orang Sumatera dan sering melewati lintas darat Sumatera 1.500 km. Memang nyata bahwa banyak sekali desa-desa yang ada di remote area, daerah-daerah terpencil, kecamatan-kecamatan yang dulunya sangat tidak ada kehidupan, tetapi begitu kelapa sawit masuk berubah. Jadi terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa dan desa-desa itu seperti kota kecamatan. Indikatornya sangat gampang sekali. Begitu banyak bank muncul di situ, ada BRI, Mandiri, ya, Bank Agro dan segala macam, dan begitu banyak Alfamart yang hadir di situ dan sekolah-sekolah, dan itu menjadi indikator bagaimana perputaran ekonomi di remote area yang tidak pernah terbayangkan bahwa daerah itu akan bisa tumbuh tanpa bantuan APBN atau APBD, dan semua itu karena ada perkebunan sawit yang ada di situ. Oleh karena itu mengenai perbandingan dengan vegetable oil yang lain mungkin sudah disampaikan, dan saya langsung saja masuk ke bagaimana Apkasindo terhadap sawit Indonesia. Kita meranking bahwa sebelum 2008 permasalahannya itu yang paling mendasar adalah masalah bibit. Jadi memang sebelum 2008 terkait bibit dan pemahaman akses pupuk dan pemupukan itu menjadi polemik di kalangan petani karena mereka kenalnya dulu bibitnya bibit Mariles atau bibit asalan. Itu tidak bisa disalahkan Bapak sekalian karena memang sangat sulit pada waktu itu persyaratannya untuk mendapatkan bibit, membeli kecambah harus punya ini, harus punya ini, nah, dan tidak pernah tahu, dan pemahaman pupuk lalu, dan kita bisa lihat di layar yang kiri. Namun sekarang berubah bahwa seiring dengan kita turut serta dalam menyukseskan sawit berkelanjutan, maka permasalahan yang pertama sekarang adalah mengenai regulasi pemerintah terkait legality land atau terkait kawasan hutan, dan infrastruktur tetap menjadi polemik, tata niaga TBS, kampanye sawit, good agriculture practices,
masalah birokrasi, SDM, dan ketersediaan bibit jatuh ke ranking yang paling akhir. Oleh karena itu, Bapak sekalian, berbagai effort atau upaya dilakukan oleh DPP Apkasindo seluruh Indonesia beserta teman-teman yang sangat loyal sekali membantu para petani terus melakukan upaya-upaya bagaimana mewujudkan produktivitas itu menjadi lebih baik. Dan ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana Apkasindo hadir untuk mengendorse para teman-teman pesantren atau santri-santri di perkebunan kelapa sawit. Kita dorong mereka untuk melakukan pemberdayaan pembibitan dan kita gandeng bermitra dengan 4 produsen benih yang sangat luar biasa, PPKS, Damimas, Topas, dan Sriwijaya. Ini dalam rangka untuk mendorong percepatan peremajaan kelapa sawit. Jadi memang tanpa kita sadari, ternyata peremajaan kelapa sawit membutuhkan bibit yang baik, bibit yang unggul, bibit yang dijamin oleh produsen. Jadi bukan bibit yang asal ditangkar dan bibit yang punya legalitas dan surat yang jelas. Alhamdulillah BPDP turut serta dalam rangka penguatan kelembagaannya, penguatan edukasi terhadap para santri, penguatan kepada manajemen kontrolnya, dan semua pihak ikut serta di sini dan menjadi perhatian kita semua, dan ini merupakan program dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan apa sih fokus kinerja Apkasindo di 2020 dan di 2025? Tentu saja menyambung yang tadi telah disampaikan oleh pemerintah dan dari kantor staf presiden bahwa tidak henti-hentinya kita akan meningkatkan produktivitas petani sawit. Nah, oleh karena itu peningkatan produktivitas petani sawit rasa-rasanya tidak mungkin kalau kita berjalan sendirian. Oleh karena itu kemitraan adalah wajib, sebagaimana amanat Undang-Undang Perkebunan, ya, Peraturan Menteri Pertanian, dan terakhir dikeluarkanlah PP oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kemitraan itu adalah wajib. Oleh karena itu Apkasindo mendorong kemitraan generasi kedua yang lebih konkret. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita memang Apkasindo berkontribusi aktif mendorong para petani-petani untuk kembali menjalin kemitraan generasi kedua yang lebih baik. Dan kita juga mendorong kepada para perusahaan yang telah bermitra dengan mereka untuk kembali mereview, kembali membuat suatu kemasan kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Karena memang tidak bisa kita hindari, 25 tahun yang lalu mereka hanya punya baju sehelai, tapi pada hari ini mereka sudah teredukasi, mereka punya anak-anak yang teredukasi, mereka punya pengetahuan yang lebih baik, mereka punya ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itulah perundingan kemitraan harus dalam posisi setara, dan kita sudah mencobanya di beberapa grup besar dan mereka memahami bahwa terjadi kebutuhan yang saling antara perusahaan dengan korporasi atau koperasi atau kelompok tani kebun sawit di sekitarnya untuk saling bergandengan tangan masuk ke tahap generasi kedua. Oleh karena itu kami Apkasindo menerapkan new model kemitraan yang setara untuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Itu salah satu tagline kami untuk kemitraan di program kerja kami. Lalu yang kedua tentu saja peningkatan SDM. Tentu saja SDM ini adalah hal yang penting yang tiada henti-hentinya kami bersyukur dari kehadiran BPDP di 2015 dan di 2016 dimulailah penerimaan anak-anak beasiswa petani sawit, anak-anak buruh sawit yang dari daerah-daerah terpencil, semua bisa menikmati dana sawit dan disekolahkan ke Jogja, ke Medan, ya, ke Kampar, ke Bekasi, semua mendapatkan pengetahuan tentang sawit. Tidak lain dan tidak bukan sederhana saja anak-anak ini untuk melanjutkan kebun orang tuanya, melanjutkan kebun kelompok taninya atau koperasi, dan tentu saja memberi andil bagi sawit Indonesia. Ini merupakan hal yang kecil dan sangat fundamental dari dana sawit yang dipergunakan untuk masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, pendampingan legalitas lahan petani, ini yang tiada henti dilakukan oleh Apkasindo, mengingat bahwa prinsip dari ISPO atau sustainability yang kita sepakati bersama di Republik ini adalah bagaimana
lahan itu memperoleh legalitas. Kita bukan mempermasalahkan kawasan hutannya, tetapi karena dikatakan kawasan hutan tidak bisa sustain, maka kita memperjuangkan bagaimana petani mendapatkan legalitas. Dan alhamdulillah perjuangan yang sangat panjang melibatkan banyak guru besar dan melibatkan banyak ahli. Kita mengadakan 5 kali webinar dan berkirim surat ke seluruh instansi dan presiden. Kita bisa menggiring kebijakan legalitas lahan petani melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya. Bisa menjadi lebih friendly, bisa mengakomodir 3,3 juta petani kelapa sawit yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Lalu yang keempat adalah mengenai tata niaga TBS. Ini yang tiada henti-hentinya yang juga kita perjuangkan. Sungguh ironis di saat BPDP dengan program B30-nya, bahkan tadi Prof. Bustanil memberikan ilustrasi B40, yang berimplikasi kepada kenaikan harga CPO. Nah, ini menarik. Harga CPO berhasil dinaikkan oleh satu kebijakan yang luar biasa, tetapi implikasi harga TBS di bawah masih beraneka ragam. Nah, ini yang harus juga menjadi catatan bagi kami, bagaimana terjadi proporsional atau linear harga CPO dengan harga TBS bisa proporsional diterima petani dengan kondisi dan persyaratan yang telah disepakati. Ini juga menarik karena kita tahu bahwa kebun sawit masyarakat ini ada di 144 kabupaten. Tentu lain lubuk, lain ikannya, lain kayu di hutan tidak sama tinggi, tentu berbeda-beda kualitas dari TBS dan tentu berbeda dengan pabrik yang perlu sinergitas, dan ini merupakan salah satu fokus dari kinerja Apkasindo di 5 tahun ini. Dan yang kelima mengenai sertifikasi ISPO, kami bersepakat bahwa Pak sekalian bahwa ISPO ini adalah salah satu ukuran kita, parameter kita, goal kita, bahwasanya kita harus bersepakat ada sesuatu standar yang harus kita kejar, ada sesuatu yang ideal yang kita kejar. Oleh karena itu kami berkontribusi penuh dengan membuat pendampingan kepada petani-petani kami yang tentu saja didahului dengan bagaimana kami mengikuti auditor ISPO. Jadi di dalam Apkasindo lebih dari 15 orang telah mendapatkan lisensi sebagai auditor ISPO, dan ini fungsinya untuk mendampingi ISPO para pekebun. Jadi mendorong mereka untuk melengkapi berkas, bagaimana syarat-syarat yang sangat ringan-ringan, dan baru nanti mengundang lembaga sertifikasi yang ahli yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini penting bagi kita, dan saya juga kurang sependapat dengan bahwa RSPO menaikkan harga. Coba dipastikan apakah petani RSPO menerima harga tim, itu yang perlu dipertanyakan. Saya tanya bahwa di anggota Apkasindo petani RSPO itu tidak menerima harga tim, tandanya ada selisih angka. Kalau dikumulatifkan dengan CPO atau TBS yang dirubah dan mereka dikasih di tahun depan, itu sama saja uang mereka dikembalikan. Itu menurut pengamatan kami. Lalu yang keenam adalah korporasi petani sawit. Nah, ini dia. Jadi kami sangat teredukasi oleh para pendiri kami, Profesor Bungaran Saragi dan semua profesor yang andil di dalam ekonomi sawit, bahwa tidak mungkin sukses kalau tidak bersatu, tidak mungkin sukses tanpa membuat community, tidak mungkin sukses tanpa merubah mindset. Oleh karena itulah mengkorporasikan petani sawit ini adalah salah satu fokus dari kami. Kami harus melahirkan sebuah korporasi. Asosiasi adalah tempat pekebun berhimpun, tapi harus ada wujud dari korporasinya, berbentuk koperasi atau berbentuk badan-badan usaha lainnya. Ini yang kami lakukan fokus di tahun-tahun ini. Dan yang ketujuh, kami juga harus berkontribusi, tidak hanya asik menanam, bercocok tanam, dan membeli pupuk, tetapi kami juga harus aktif membantu pemerintah. Tadi Pak Edi Abdurrahman sudah membiayai untuk WTO. Apa yang bisa kami lakukan? Kami harus melakukan yang namanya pemberitahuan kepada khalayak ramai, baik untuk warga Indonesia maupun warga luar negeri, bahwasanya sepanjang BPDP berdiri, sepanjang Republik ini berdiri, bahwa banyak petani sawit yang sangat mendapatkan manfaatnya. Banyak petani sawit yang sudah banyak mendapatkan PSR, banyak yang mendapatkan beasiswa, banyak yang mendapatkan bantuan-bantuan lainnya, dan ini nyata-nyata tidak diketahui. Oleh karena itulah kami membentuk gugus tugas jurnalis petani sawit Indonesia, bagaimana petani sawit yang milenial-milenial itu
bisa memberikan report yang mereka alami sendiri, yang mereka lihat sendiri, dan mereka rasa sendiri, baik bagi mereka dan keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Dan itu akan dimuat di dalam media-media publikasi dari Apkasindo. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, ini adalah bentuk korporasi petani sawit yang kami lahirkan dengan nama Koperasi Sawit Setara Berkelanjutan. Jadi koperasi yang disingkat dengan Kopsa Setara ini diluncurkan waktu ulang tahun Apkasindo di tahun 2020 di Jakarta oleh Bapak Jenderal TNI Muldoko dan Kementerian Koperasi. Koperasi ini membuka ruang seluas-luasnya bagi petani kelapa sawit ataupun bukan petani, tetapi masyarakat yang peduli keberlanjutan sawit Indonesia. Oleh karena itu, kami dari asosiasi mendorong Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Penasehat mendorong sebuah korporasi yang bisa berperan aktif dalam kesejahteraan petani sawit dan masyarakat sawit seluruh Indonesia, tentunya dalam koridor sebagai koperasi. Jadi ada peraturan dan perundang-undangannya tentang koperasi. Tidak tanggung-tanggung Bapak-Bapak sekalian, para peserta webinar, kami tempatkan 3 orang pengurus yang luar biasa menurut kami yang bisa membawa gerbong koperasi ini bisa mungkin sehebat koperasi yang ada di Belanda. Oleh karena itu tidak tanggung-tanggung, ketuanya adalah penerima penghargaan 2 kali dari Presiden Jokowi selaku produktivitas tertinggi petani sawit, kebetulan dari Kampar, yaitu Haji Suher, dan sekretarisnya, karena kita ingin menyaingi Belanda, ternyata kita punya Pak petani sawit milenial dari Kalimantan Tengah, memang lulusan komunikasi di Belanda, jadi dia bisa 5 bahasa, dan beliau mau menurunkan gengsinya untuk membantu sawit Indonesia lebih baik. Dan bendahara kita juga punya 1 anak muda yang lulusan dari New Zealand, dari Auckland, ya, dan juga menjadi bendahara. Dan tentu saja mereka semua didampingi oleh tim kerja yang profesional. Oleh karena itu kami dari asosiasi sangat ingin membuat mereka menjadi otonom dan berlari kencang untuk bidang-bidang usaha yang bisa dikerjakan. Ini adalah wujud dari jurnalis sawit Indonesia. Terima kasih kepada BPDPKS menerima gagasan ini bahwa kita sudah melangsungkan area Sumatera dan Banten. Sudah lahir 35 jurnalis sawit tersebar dari Aceh sampai Banten. Jadi siap untuk memberitakan seperti ini beasiswa, nanti seperti PSR, seperti hal-hal lainnya yang mereka terima. Nanti mereka bisa bercerita dan akan dimuat dalam medianya Apkasindo, baik Elais dan media partner Sawit Indonesia, ya, Gatra, Liputan 6, Merdeka, dan semua pemberitaan itu, dan kita aktif di dalam website. Itulah upaya kita untuk membantu sawit Indonesia menjadi lebih baik. Dan seperti yang tadi saya bilang mengenai ISPO, ini adalah bukti nyatanya. Di kanan adalah kebun yang ditanam Pak Presiden Jokowi pada hari ini, per hari ini adalah 36 bulan, itu 2,1 ton per hektar per bulan. Prof. Bunga Saragi saya laporkan. Jadi ini juga menjadi tolak ukur bagaimana mendorong petani supaya cepat-cepat PSR. Karena di 2,5 tahun, bibit-bibit sekarang ini sudah mulai berproduksi. Oleh karena itulah kami juga bersyukur Dirjen Perkebunan, ya, melalui Pak Mula juga mendorong untuk perbaikan rendemen kelapa sawit, Bapak-Bapak sekalian. Karena di dalam regulasi yang lama, untuk tanaman-tanaman yang muda seperti ini masih diberikan rendemen yang rendah. Nah, jadi kita sudah ada provinsi yang mendapat persetujuan untuk melakukan uji rendemen, sehingga bibit-bibit yang TM1, TM2, TM3 ini bisa mengangkat harga TBS-nya karena mereka sudah memiliki bibit yang sangat berkualitas dari produsen-produsen yang tadi kami sampaikan. Dan ini adalah alasan pemilihan targetnya. Langsung ini saya sadur dari disertasi Ketua Umum kita Pak Gulat Manurung 2021. Bagaimana ternyata alasan pemilihan kami ini berdampak positif terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Sehingga ketiga aspek ini sepakat kita sama-sama berkiblat kepada Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah digariskan oleh para pemangku kebijakan di dunia ini. Terima kasih
Pak Tungkot, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.